sosialisasi filosofis Ki Hajar Dewantara, dan penerapan nilai positif. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi dasar filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapan nilai positif yang akan dibawakan oleh Martaliza SPD. Kepada Martaliza SPD yang diberikan kepada saya. Baiklah, hari ini saya akan mencoba mensosialisasikan bagaimana prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kita cintai ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengulas sedikit tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, mengenai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sudah tidak asing lagi bagi kita seorang pendidik, yaitu dengan filosofisnya. Yang pertama yaitu Inarso Sungtolodo, yang kedua Imade Manungkaso, kemudian yang ketiga Tudhuri Handayani. Nah, mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara ini, yang pertama yaitu sebagai Sungtolodo, di mana di depan memberikan teladan, kita memberikan teladan kepada murid kita. Kemudian yang kedua Imade Manungkaso, di tengah memberikan bimbingan. Kemudian yang ketiga yaitu di belakang memberikan dorongan. Nah, menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dibedakan atas dua, yaitu pendidikan dan pengajaran. Di mana pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dan kemudian yang kedua yaitu pendidikan, merupakan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa kodrat anak ada dua, yaitu kodrat apa begini? Kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kemudian di sini masuk peran nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Di sini nilai saya sebagai guru penggerak yaitu yang pertama yaitu mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga inovatif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Sedangkan peranan saya sebagai guru penggerak, yang pertama yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai penggerak komunitas, kemudian yang ketiga sebagai coach bagi guru lain, yang keempat sebagai pendorong. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif dan memotivasi siswa kita di dalam mengembangkan dirinya? Nah, bagaimana cara membuat murid disiplin? Kemudian siapa yang membuat disiplin murid? Kemudian apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Ataukah orang tua murid? Ataukah murid itu sendiri? Nah, siapa Bapak Ibu yang bisa membuat murid itu menjadi disiplin sendiri? Ya, yang membuat disiplin sendiri itu adalah muridnya sendiri. Nah, mengenai kata disiplin. Nah, disiplin, apa yang terbayang di benak kita Bapak Ibu? tidak terlambat ke sekolah. Tidak terlambat masuk sekolah. Ya, bagus Ibu. Mengikuti aturan. Nah, itu yang biasanya terbayang bagi kita mengenai kata disiplin. Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, kemudian teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Di mana karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Nah, yang selama ini kita terapkan untuk menerapkan disiplin positif, kadang-kadang yang terakhirnya kita memberikan hukuman terhadap murid kita.
Nah, kalau sedapatnya kita tidak akan memberikan hukuman selagi tidak bisa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan disiplin pada diri kita, maka penguasalah yang akan mendisiplinkan kita. Kemudian Bapak Ibu, itu mengenai disiplin. Nah, bagaimana membangun budaya positif di sekolah? Hal-hal penting apa saja yang harus kita terapkan di dalam membangun budaya positif di sekolah? Nah, yang kita ambil di sini ruang lingkup kecilnya yaitu di kelas kita. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk pertamanya yaitu membentuk keyakinan kelas. Nah, biasanya pada awal semester kita akan melakukan sebentuk adanya kesepakatan, yaitu adanya keyakinan kelas akan kita bentuk. Nah, apa-apa saja berisi dengan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hal-hal positif apa saja yang ada, yang itu kemudian dituangkan oleh murid kita di dalam sebuah kertas, dan itu nantinya akan ditempelkan di dinding kelas. Nah, nanti akan terjadi pelanggaran, maka murid bisa melihat keyakinan kelas yang telah kita buat berdasarkan kepada kesepakatan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu di lingkungan kelas. Nah, semua warga kelas itu turut berkontribusi di dalam membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian di akhir semester keyakinan kelas ini bisa ditinjau ulang kembali. Nah, mana keyakinan kelas yang dilaksanakan dan mana keyakinan kelas yang banyak terjadi pelanggarannya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya yaitu mengenai konteks penegakan disiplin positif. Nah, apa yang harus kita perhatikan di dalam menerapkan disiplin positif di dalam kelas? Yang pertama, lihat gambarnya Bapak Ibu, ada di sana gambarnya, ada gambar hati, kemudian ada gambar lingkaran, ada gambar bintang, dan ada gambar kupu-kupu. Nah, itu adalah lambang dari penegakan disiplin positif yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser dalam choice theory. Ada 5 karakternya. Yang pertama itu ada kesenangan, kemudian cinta kasih sayang, kemudian kebebasan, penguasaan, dan kebutuhan bertahan hidup. Nah, apa itu tentang kebutuhan hidup? Next, lanjut. Nah, kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, otomatis kita butuh kesehatan untuk bertahan hidup. Rumah, kalau dulu orang mungkin tidak membutuhkan rumah, tapi sekarang rumah itu wajib. Nah, karena kita hidup bukan pada zaman nomaden lagi, kita hidup pada zaman kekinian. Rumah dan makanan itu adalah hal yang penting untuk kita dalam bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis kita. Kebutuhan untuk mencintai dan dimiliki itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian yang ketiga ada penguasaan, yaitu kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu, kita butuh enggak pengakuan dari teman-teman kita ataupun dari atasan kita mengenai diri kita? Betul. Nah, kita butuh atas apa yang kita peroleh, misalnya tentang prestasi, tentang keterampilan kita. Nah, itu yang menyangkut tentang nanti harga diri kita. Ya, bagus. Itu tentang apresiasi kita. Nah, kemudian ada kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan bebas itu mandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup. Kita bebas untuk menentukan kemana arah hidup yang akan kita inginkan. Kemudian selanjutnya yaitu kesenangan. Nah,
paling banyak kita lakukan itu kebutuhan kesenangan. Seperti apa saja kebutuhan kesenangan itu? Nah, seperti bermain, tertawa, dan bayangan hidup, ya shopping juga adalah kebutuhan kesenangan. Ya, baiklah, kita lanjut kembali. Di dalam kehidupan kita sebagai guru, kadang kita menerapkan berbagai macam teknik di dalam melakukan pendekatan terhadap anak. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang dilakukan di dalam menegakkan disiplin kepada anak yang dilakukan oleh Diana Gosen, yaitu dengan pendekatan restitusi. Yang pertama, ini sering kita lakukan Bapak Ibu, yaitu kita bersikap sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid dan maksudnya di sini alat-alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Sering tidak kita melakukan seperti itu Bapak Ibu? Kamu selalu saja salah. Nah, kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu adalah fungsi kita sebagai penghukum di dalam posisi kontrol. Kemudian yang kedua, kita membuat orang merasa bersalah. Nah, ini bagaimana kita menerapkan posisi ini kepada murid-murid, membuat mereka bersalah atas kesalahannya. Nah, bisa saja dengan perkataan seperti ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukannya kepada kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu dengan apa yang kamu perbuat? Nah, di sini bisa menimbulkan rasa bersalah kepada anak. Kemudian yang ketiga, yaitu bersifat sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, biasanya ini juga biasa kita lakukan, yaitu kita bertindak sebagai teman bagi murid. Nah, apa yang akan kita lakukan? Ayo bantulah Bapak. Kemudian ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini itu menyakiti kita. Kalau kita posisi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Nah, di dalam posisi memantau atau monitor ini, kita berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, apa contohnya kalimat yang akan diajukan pada posisi monitor atau pemantau ini? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu contohnya. Kemudian ada posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Nah, posisi manajer yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Nah, contohnya apa yang kita yakini? Nah, itu contoh kalimat. Misalnya, ketika murid melakukan kesalahan, dia, maka kita akan memanggilnya. Kemudian kita akan menanyakan, apakah kamu meyakininya? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu saja bisa kita lakukan. Nah, jika kemudian kamu tindakan berikutnya, bisa saja ya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu terhadap kesalahan apa yang dilakukan oleh guru. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini, gambarannya, bila ada seseorang berbuat salah pada kita, nah ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahannya, kemungkinan besar jawaban kita adalah bagaimana? Dia sudah membuat kesalahan, kemudian ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan, apakah kita menerimanya, Bapak Ibu? Ya, sulit menerimanya. Ya, itu adalah hal yang berat, dengan berat hati ya. Nah, kebiasaan kita selama ini ya Bapak Ibu, maka ya hal yang telah disampaikan tadi akan sulit menerimanya. Saja Bu Isa,
misalnya dia sudah berbuat salah ke kita ya Bunda ya Bunda. Kemudian dia memperbaiki, kemudian dia melakukan sesuatu yang sebenarnya perbuatannya itu bagus, positif. Tapi karena kita sudah tidak enak perasaan dengan dia, tetap yang kita nilai adalah negatifnya. Emang dia hukum. Ya, betul. Nah, jadi kita akan cenderung terfokus kepada kesalahannya tanpa tahu bagaimana cara mereka membayar dari tindakan yang telah mereka lakukan. Nah, bagaimana kita dalam menerapkan restitusi ini? Nah, kita lihat apa itu restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, jadi kita harus memberikan kesempatan bagi mereka, Ibu Penny, untuk mengapakan dirinya sendiri. Nah, mau jadi apa mereka? Nah, kita tidak bisa menghukum orang tersebut. Nah, jadi di sini dikatakan restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu sendiri bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan mereka sendiri. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan tentu dengan mereka. Untuk menebus kesalahannya, mereka ingin memperbaiki hubungannya dengan kita agar hubungannya itu baik kembali. Nah, tetapi kadang-kala kita seperti yang kita tadi menolak, batin kita menolak. Nah, tetapi kita harus menerapkan hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Jadi kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan hubungannya kembali dengan kita. Jadi bukan tawaran, bukan paksaan, tetapi ini adalah tawaran. Kemudian terus restitusi menuntun untuk melihat di dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan dan antara tindakan yang dibuat. Jadi nanti kita akan melihat apakah restitusi ini dilakukan secara sungguh atau restitusi ini hanya bersifat hanya untuk menghilangkan apa saja, tuntutan saja, tapi dari dia tidak tuntutan. Nah, itu yang terjadi. Kemudian restitusi merupakan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan untuk berpindah dari evaluasi diri. Jadi merupakan bentuk evaluasi diri bagi diri murid dan juga bagi diri kita nanti. Kemudian restitusi ini merupakan cara yang paling baik dalam diri murid untuk belajar dan merubah kebiasaannya. Karena dia sadar dengan dirinya, maka dia akan melakukan restitusi. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi dia akan merubah karakter dirinya, bukan melalui pada tindakannya. Kemudian restitusi itu menguatkan, kemudian restitusi fokus kepada solusi, kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Dengan dia melakukan restitusi, maka dia akan kembali diterima di dalam kelompoknya. Kemudian selain restitusi itu ada lagi 3 restitusi lagi. Nah, menurut restitusi tunggal, proses ini meliputi 3 tahap, yaitu ada di sini validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, seringkali kita dalam menghadapi murid yang bermasalah, maka apa yang akan kita tanyakan dulu? Yang pertama, kita akan menstabilkan identitas murid. Itu yang harus kita lakukan. Ketika seorang murid melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan melakukan identitas, yaitu menstabilkan identitasnya. Yang pertama, apa contohnya di sini tindakan yang kita lakukan? Ketika murid berbuat salah, maka kita akan mengatakan tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian
ibu juga pernah melakukan hal yang seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Ibu tidak akan mencari siapa yang benar atau siapa yang salah di dalam permasalahan ini. Nah, itu adalah restitusi untuk mencari atau menstabilkan identitas murid. Nah, itu hal yang pertama. Selama ini kita kan selalu menanyakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, tapi ini tidak. Kita menstabilkan agar murid itu merasa nyaman dengan kita. Maka kita menstabilkannya dengan kata-kata yang telah saya sebutkan yang tadi. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, yaitu validate the behavior. Nah, di sini apa yang maksudnya tindakan yang kedua ini? Setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, bagaimana kita melakukannya? Nah, dengan cara yang kedua ini kita akan melakukan pendekatan kepada murid. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Ya, kita melakukan alasan dari murid melakukan tindakan yang telah dia lakukan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Padahal tindakannya itu salah, tetapi kita di sini berusaha untuk memvalidasi tindakannya itu melalui kata-kata kita. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kepada murid tentang apa yang telah dia lakukan terhadap segala tindakannya. Nah, teori kontrol ini mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kemudian langkah apa yang akan kita lakukan kepada murid ketika kita menanyakan keyakinan kepada murid dalam dia melakukan sebuah tindakan atau kesalahan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kedua, apa nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, di sini kita menuju kembali kepada murid tentang kesepakatan yang telah kita lakukan. Jadi dengan itu, maka murid itu mampu kembali mengingat setiap kesalahan-kesalahan apa yang telah dia lakukan. Kemudian murid tersebut kembali dia mengingat atas kesepakatan kelas yang telah dia lakukan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Inilah pemaparan saya tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.